Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini tanggal 20 April saya membuat video ini. Kita masih dalam suasana prihatin. Semoga semuanya sehat dan jangan kemana-mana. Kalau masih merasa tidak perlu kemana-mana, kita berdoa semoga penyebaran virus COVID-19 segera berlalu agar kegiatan kita bisa berjalan seperti biasa. Nah, teman-teman, kali ini di video saya yang baru ini akan menjelaskan materi berikutnya pada uh, kajian menulis kreatif. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah tentang membuat buku informasi tokoh bersejarah dan buku informasi tentang tempat bersejarah. Buku informasi ini artinya kita memberikan informasi kepada orang lain melalui media buku tentang orang-orang atau tokoh-tokoh yang berjasa terhadap suatu zaman yang dikenang sampai saat ini. Kalau buku informasi tentang tempat bersejarah berarti buku yang menjelaskan tentang tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai sejarah yang masih ada sampai sekarang. Kita lanjut masuk ke materinya. Nah, menulis tentang tempat bersejarah dan biografi tokoh itu termasuk dari feature. Feature adalah tulisan atau artikel yang memuat informasi tentang suatu kejadian, keadaan, atau berbagai aspek dalam kehidupan yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, ringan, enak dibaca, santai seperti itu, dan mengambil sudut pandang yang subjektif dari sisi penulis. Jadi, penulis dalam membuat buku informasi tentang tokoh atau tempat bersejarah boleh melakukan penilaian tentang objek yang sedang dibuatnya. Karena kita tahu, pembuatan informasi itu disusun berdasarkan kebutuhan dari penulisnya. Nah, sering kita dengar suatu rahasia umum yang mengatakan bahwa sejarah itu sendiri ditulis sesuai kebutuhan pelaku sejarahnya. Jadi kita bisa dengan sudut pandang kita menilai bahwa yang A adalah salah, yang B adalah benar dengan argumentasi yang masuk akal. Nah, tulisan tentang tempat bersejarah berarti menuliskan tentang peristiwa masa lalu yang membawa dampak perubahan pada suatu bangsa atau masyarakat. Jadi tempatnya itu punya nilai-nilai historis di dalam suatu komunitas masyarakat. Kalau suatu tempat itu tidak punya nilai sejarah, berarti tidak perlu dibuatkan buku informasinya, ya buat apa? Kecuali kalau memang punya nilai sejarah, untuk apa sih? Untuk memberikan pembelajaran dan nilai-nilai moral kepada masyarakat di masa yang akan datang. Pun halnya dengan tulisan tentang biografi tokoh, menceritakan tentang riwayat kehidupan seseorang, baik itu terkenal maupun tidak. Cuma di sini saya revisi, membuat biografi tokoh harus orang yang benar-benar berpengaruh. Orang-orang yang memang memiliki nilai yang bisa diambil dari sisi kehidupannya untuk pembelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Memang tidak semua orang-orang yang berjasa bagi dunia atau negara ini dikenal oleh orang-orang. Nah, mungkin bukan tidak terkenal, tapi tidak begitu dikenal. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau tidak terkenal, seperti saya bukan orang yang terkenal. Tapi kalau orang yang tidak begitu dikenal adalah orang itu terkenal di dalam komunitasnya, di dalam desanya, di dalam wilayahnya. Karena banyak tokoh-tokoh pahlawan nasional yang hanya dikenal oleh masyarakat tempat di mana tokoh itu tinggal. Padahal tokoh tersebut punya pengaruh yang kuat bagi kemerdekaan Indonesia misalnya. Memang sangat banyak tokoh nasional kita yang terkenal,
Nah, tugas kita lah, tugas pembuat buku, tugas para desainer yang berkolaborasi dengan para penulis untuk membuat sebuah rancangan buku sehingga bisa memperkenalkan para tokoh yang jasanya besar terhadap kemajuan bangsa dan negara ataupun dunia ini, tapi tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Nah, mengapa tulisan tentang tempat bersejarah atau biografi tokoh dapat menarik perhatian? Pertama, kebanyakan pembaca itu ingin tahu sejarah keberadaan suatu tempat dan kisah hidup orang lain yang dapat dijadikan panutan. Memang untuk tempat-tempat yang bersejarah atau tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap negara kita, kita kadang-kadang punya rasa penasaran itu. Kita coba saja datang ke salah satu situs bersejarah, pasti akan ada bayangan di hati kita masa lalunya kejadiannya seperti apa ya. Nah, rasa ingin tahu seperti itulah yang menyebabkan kenapa tulisan-tulisan yang sifatnya historis perlu disusun. Yang kedua, alasannya adalah kebanyakan pembaca menyukai fakta-fakta tersembunyi dan menemukan di balik peristiwa. Di cerita-cerita timeline Facebook itu sering untuk menarik minat pembaca, suka ada judul headline-nya begini. Fakta di balik peristiwa A, fakta di balik peristiwa B, rahasia di balik kejadian A, rahasia di balik kejadian B. Nah, redaksi-redaksi yang memancing seperti itu akan membuat pembaca penasaran. Saya yakin teman-teman di sini juga ketika membaca misalnya fakta di balik tragedi 98, nomor 5 bikin masyarakat tercengang. Nah, pas mendengar redaksi begitu pasti, wah ada apa nih? Langsung mereka mengklik dan membaca berita tersebut. Entah ekspektasinya terbayarkan atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting mau menggerakkan hatinya dulu untuk membaca tulisan itu. Lalu alasan yang ketiga adalah kebanyakan pembaca mengharapkan hal baru berupa inspirasi yang menggugah hati dan pikiran. Banyak biografi-biografi tokoh beredar di toko-toko buku itu mengandung nilai-nilai perjuangan tokoh. Jadi nilai-nilai perjuangan tokoh itulah yang kemudian bisa dijadikan motivasi, inspirasi kepada kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, yang keempat, kebanyakan pembaca itu ingin memperoleh pengetahuan tentang kemajuan peradaban, memperoleh motivasi untuk mencapai keberhasilan, dan mengembangkan gagasan atau pikiran. Nah, sama seperti yang poin ketiga, tapi di sini ditambah dengan rasa penasaran orang ketika ingin mengetahui sejarah kemajuan peradaban. Memang sejarah-sejarah itu jika dikemas dengan menarik akan memancing orang untuk membaca dan menonton kalau dalam bentuk video, karena pembelajaran tentang sejarah itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil yang sangat menarik perhatian kita. Jadi kisah-kisah masa lalu memang selalu tidak habis untuk dibicarakan, apalagi semakin kesini semakin banyak versi-versi sejarah yang terus bermunculan. Seperti itu. Alasan yang kelima adalah kebanyakan pembaca ingin belajar dengan cara-cara yang menyenangkan seperti tulisan yang enak dibaca, ringan, penuh humor, namun tetap memiliki pesan yang bermanfaat. Nah, dibandingkan membaca buku-buku yang sifatnya sangat formal, sangat ilmiah tentang sejarah, buku-buku informasi itu dikemas dengan lebih ringan. Nah, hal ini dilakukan, bahasa yang lebih ringan ini dilakukan agar segmentasi pembaca bisa lebih luas. Jadi jangan cuma orang-orang yang punya kosakata banyak, jangan cuma orang-orang yang punya wawasan luas dengan penguasaan bahasa yang baik dan bahasa asing yang baik yang bisa menikmati kajian-kajian historis, tapi orang-orang lain, orang-orang yang mungkin tidak lulus kuliah atau yang tidak sampai menikmati bangku kuliah pun perlu untuk mempelajari sejarah. Makanya buku informasi sebisa mungkin dibuat dengan tulisan yang ringan, sesekali selingi dengan humor-humor yang ringan agar
pembacaan tidak terlalu membosankan. Dan yang paling penting di dalam tulisan, baik buku informasi tentang tempat bersejarah ataupun tentang tokoh, adalah memiliki pesan yang bermanfaat untuk pembacanya. Berikutnya, di sini ada prinsip-prinsip menulis tempat bersejarah. Kita bahas tempat bersejarah dulu ya. Yang pertama, kita harus menemukan alasan utama menulis tentang tempat bersejarah. Jelaskan dulu alasannya. Karena sebagaimana tulisan-tulisan ilmiah, setiap topik-topik penelitian itu akan ditanyakan dulu kenapa harus dibuat, kenapa harus dikaji. Sama seperti kita akan menulis tempat bersejarah, kenapa tempat itu harus dibuat tulisannya. Misalnya kalau kita membuat tulisan tempat bersejarah tentang Candi Borobudur, pasti akan ditolak. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang membuat tentang itu. Cari tempat-tempat bersejarah yang tidak banyak dikenal. Itu bisa jadi salah satu alasan. Jadi ketika ditanya alasannya, kenapa kok Anda ingin mengkaji tempat sejarah ini? Karena belum banyak orang yang kenal kan? Alasan yang sangat sederhana tapi menjadi urgen, menjadi penting gitu. Yang kedua, prinsipnya adalah latar belakang nama tempat menurut budaya atau sejarahnya. Perlu kita kaji kenapa suatu tempat bersejarah dikasih nama seperti itu. Karena banyak tempat-tempat bersejarah itu diberi nama karena latar belakang historisnya, teman-teman. Seperti pada cerita tentang Danau Toba, pasti banyak di sini. Kenapa kok namanya Danau Toba? Ada kisah di mana dulu ada orang yang namanya Toba seperti itu. Lalu menikah dengan seorang peri ikan yang kemudian istrinya marah dan membanjiri wilayah tempat tinggal si Toba sehingga menjadi danau. Jadi ada latar belakang walaupun sifatnya fiksional. Tapi banyak latar-latar tempat bersejarah yang latar belakang penamaannya diberikan atas dasar ilmiah. Jadi pemberian namanya tidak seperti cerita Danau Toba tadi, tapi pemberian namanya lebih ilmiah. Seperti misalnya di daerah Kuningan ada namanya daerah Linggarjati. Kenapa di situ disebutnya Linggarjati atau kenapa di sana ada nama suatu tempat? Nama tempatnya Wisma Linggarjati atau tempat perundingan Linggarjati. Kenapa begitu? Kenapa namanya kok jadi tempat perundingan Linggarjati? Nama tempat wisatanya. Karena perundingan Linggarjati diadakan di Desa Linggarjati, daerah Kuningan. Jadi penamaan suatu tempat bersejarah biasanya berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa sejarah. Yang ketiga, prinsip membuat tempat bersejarah adalah lokasi peta dan periode tahun dibangun, didirikan tempat tersebut. Jadi harus jelas di mana lokasinya dan kapan periode tahun dibangun atau didirikannya tempat tersebut. Mungkin pada bagian periode tahun agak sedikit sulit. Di bagian ini kita memang harus melakukan observasi yang cukup mendalam. Cari juru kunci, cari para ahli sejarah, cari orang yang memang menjadi penjaga tempat itu karena mereka biasanya memiliki informasi yang kuat. Yang berikutnya, tokoh-tokoh yang berjasa dan terkait dengan tempat tersebut itu siapa aja. Jadi kalau kita mengkaji tentang tempat bersejarah, harus ada tokoh-tokoh yang berjasa tentang tempat tersebut. Jadi, suatu tempat bersejarah, kenapa dia bisa jadi tempat bersejarah? Karena ada peristiwa penting di situ. Kenapa ada peristiwa penting? Berarti ada tokoh penting yang ada di situ. Berikutnya yang kelima, peristiwa apa yang pernah terjadi di tempat tersebut. Jadi tempat bersejarah itu bisa jadi bersejarah karena memang ada peristiwa penting. Kalau tidak ada peristiwa penting ya nggak akan jadi tempat bersejarah. Sesederhana itu kan. Lalu yang berikutnya ada gambaran situasi masyarakat yang ada di wilayah tempat tersebut juga perlu diterangkan. Lalu yang ketujuh, fungsi dan manfaat tempat bersejarah dulu dan sekarang. Di daerah mana saya lupa ada
pabrik gula gitu. Kalau dulu fungsinya sebagai pabrik gula, tapi kalau sekarang dijadikan sebagai museum. Seperti Kota Tua Jakarta, Museum Fathahillah dulu kan kantor Batavia di situ, kantor-kantor orang-orang Belanda lah seperti itu, berkantor di gedung itu. Kalau sekarang namanya Museum Fathahillah, dulu kantor administrasi, sekarang sudah beralih menjadi museum. Jadi perlu dikaji juga dulu itu digunakan sebagai apa dan sekarang tempat bersejarah itu berfungsi sebagai apa. Nah, ketika kita menulis tempat bersejarah juga prinsip yang ke-8 adalah kita cari tahu testimoni dari tokoh-tokoh berpengaruh di daerah setempat, baik itu pejabat ataupun pengguna tempat tersebut. Kita bisa menanyakan ke masyarakat-masyarakat sekitar, ke pengunjung-pengunjung sekitar tentang apa kesan-kesan mereka selama berkunjung ke tempat bersejarah itu. Biasanya setiap pengunjung punya kesan-kesan sendiri-sendiri. Setiap pedagang pasti punya kesan dan suka dukanya sendiri. Dan pemerintah pasti punya pandangannya sendiri tentang urgensi dari tempat bersejarah tersebut. Yang berikutnya, yang ke-9, prinsip yang harus kita perhatikan adalah menghindari pengambilan gambar dengan pose-pose narsis dari penulis. Jadi, ketika kita membuat buku bersejarah, buku informasi tentang tempat bersejarah, jangan memasukkan foto selfie kita. Jangan dong. Yang menjadi konten utama dalam buku sejarah adalah tempat bersejarahnya. Jadi kita tidak perlu ikut di situ. Carilah sudut-sudut gambar yang bagus. Kalau bisa suasana sepi. Nah, itu adalah tantangan nih. Karena biasanya tempat-tempat bersejarah itu selalu ramai dikunjungi. Sedangkan kebutuhan kita untuk membuat buku informasi adalah mengambil gambar sebagus mungkin tanpa ada gangguan orang-orang yang ikut di dalam frame foto kita. Yang ke-10, menghindari penulisan yang muat isu sensitif tentang tempat tersebut untuk menghindari ketersinggungan dari tokoh-tokoh yang memiliki kaitan dengan tempat bersejarah, untuk menghindari ketersinggungan warga setempat, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati memilih diksinya. Yang berikutnya, kita harus menggali lebih dalam nilai-nilai budaya yang ada di tempat tersebut. Jadi, kita observasi yang lebih mendalam. Kita wawancara kepada tokoh-tokoh dengan lebih detail. Informasi apa saja, seperti apa yang orang nggak tahu dari tempat itu juga bisa ditanyakan ke juru kunci atau tokoh-tokoh yang mengenal dengan baik suatu tempat sejarah. Yang ke-12, hampir sama seperti poin ke-9, perbanyak pengambilan gambar dari berbagai angle, mulai dari jalan masuk, sarana-sarana, sudut-sudut gedung, situasi, dan ruang-ruang yang dianggap penting dari situs sejarah itu. Nah, di sini pengambilan gambar itu harus sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita sortir sehingga kita tahu yang mana yang paling baik untuk kita masukkan ke dalam buku kita. Jadi, buku bersejarah dibuat sangat menarik karena di dalam deskripsi ada ilustrasi fotonya. Karena orang itu rata-rata kalau ngelihat teks aja males gitu. Makanya harus ada foto mendukung, foto yang mengilustrasikan deskripsi kita di dalam buku itu. Jadi jangan cuma kata-kata aja. Tapi juga harus dilengkapi dengan foto-foto yang sesuai dengan deskripsi yang kita berikan agar menarik. Makanya ambil foto sebanyak-banyaknya. Mending lebih daripada kurang, karena kalau lebih bisa kita sortir, bisa kita hapus yang tidak kita perlukan. Tapi kalau kurang, waduh, harus kembali observasi. Mending kalau tempatnya dekat. Gimana kalau tempatnya jauh? Repot. Tiket pesawat, akomodasi, hotel, makan, dan lain sebagainya. Wah, tidak bisa dibayangkan, teman-teman. Lalu yang ke-13, yang terakhir, gambarkan perkembangan tempat tersebut dulu dan sekarang. Ini sama seperti poin yang tadi sudah disebutkan ya, pada poin nomor 7, fungsi dan manfaat tempat bersejarah dulu dan sekarang. Jadi seperti itu prinsip-prinsip menulis tempat bersejarah.
Lanjut teman-teman, kalau kurang jelas silahkan backward saja video ini dan ulangi mendengarkannya. Pada bagian berikutnya, masuk kepada teknik menulis tempat bersejarah. Ada 3 bagian di sini, ada narasi pembuka, narasi tengah, dan narasi penutup. Yang pertama, narasi pembuka ada 4 item yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, dimulai dengan apa nama tempat tersebut, lengkapi dengan fotonya. Boleh foto gerbang, boleh foto tempat bersejarah diambil dari angle yang cukup jauh gitu agar bisa memuat keseluruhan lokasi itu dalam satu frame. Yang kedua setelah nama adalah dimulai dengan peristiwa fenomenal yang pernah terjadi di tempat tersebut. Misalnya, pada peristiwa bersejarah untuk museum lubang buaya misalnya, untuk museum lubang buaya di Pondok Gede, kita bisa bilang lubang buaya ini adalah lokasi di mana ketujuh jenderal pahlawan revolusi kita meregang nyawa, disiksa dan dibunuh oleh gerombolan Partai Komunis Indonesia. Nah, kita mulai dengan peristiwa fenomenal yang pernah terjadi di tempat tersebut. Lampirkan tuh fotonya. Lampirkan tuh foto sumurnya. Kalau objeknya lubang buaya. Kalau objeknya Borobudur ya jangan pakai lubang buaya. Nggak nyambung. Terus berikutnya, dimulai dengan penggambaran lokasi dan tempat yang indah. Jadi cari angle yang paling bagus di situ. Karena kesan pertama begitu menggoda pembaca agar mau membuka lembar demi lembar dari buku informasi kita. Berikutnya, dimulai dengan latar belakang budaya dan sejarah berdirinya. Jadi latar belakangnya dijelaskan, sejarah dibangunnya juga dijelaskan. Nah, itu narasi pembuka. Masuk ke narasi tengah. Gambarkan lokasi peta atau wilayah tempat tersebut. Yang berikutnya, gambarkan latar tempat dan waktu untuk setiap segmen yang diceritakan. Jadi, latar tempatnya, waktunya kapan untuk setiap segmen yang diceritakan. Jadi kalau ada sudut-sudut gambar, misalnya kita masuk ke kamar A, di situ ada ranjang tempat Bung Karno pernah tidur. Nah, itu dijelasin tuh peristiwanya, kapan Bung Karno tidur di situ, kapan bangunnya, kalau bisa mimpi apa juga jelasin semua. Tapi kan nggak mungkin. Yang berikutnya, menggambarkan tokoh penting yang terkait dengan tempat tersebut. Ini masih berkaitan dengan yang kedua, karena ketika kita menjelaskan tentang latar tempat, pasti kita menjelaskan juga tentang siapa yang berada di tempat itu. Lalu setelah menjelaskan tentang tokoh penting yang pernah ada di situ, kita tampilkan testimoni tokoh berpengaruh tentang tempat tersebut. Tokoh yang masih hidup ya. Jadi tokoh-tokoh yang ada di daerah situ, dan kita tanya orang itu seperti apa sih tempat ini. Bisa bertanya kepada pejabat-pejabat setempat atau bisa kepada pemilik, kepala pengelolanya, ya terserah. Lalu yang berikutnya, menggambarkan fungsi dan manfaat tempatnya. Sekarang itu fungsinya untuk apa? Manfaatnya apa? Yang pasti manfaatnya untuk edukasi sih, tapi kan tetap perlu kita jelaskan. Lalu kita gambarkan juga situasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Memang kita udah tahu pasti di mana ada tempat wisata, di situ biasanya menjadi tempat pencaharian bagi warga sekitar, tempat mata pencaharian bagi warga sekitar. Tidak bisa kita pungkiri, tapi ya kita tanya mereka, kita foto situasi di sekitarnya. Bagaimana situasi masyarakatnya? Apakah ada hal lain gitu dari masyarakat mengambil sisi positif dari lokasi tersebut selain berdagang? Adakah yang seperti itu? Lalu menjelaskan nilai-nilai budaya yang ada di tempat tersebut. Jadi di lokasi tempat bersejarah itu seperti apa sih budaya masyarakatnya, itu juga perlu dijelaskan.
Lalu gambarkan detail bangunan, sarana, dan prasarana yang mendukungnya. Detail-detailnya di foto-foto dijelaskan, serta pendukung-pendukungnya juga dijelaskan. Gambarkan keadaannya yang terkini, yang terakhir. Kalau teman-teman punya dokumen tentang tempat bersejarah, maksud saya dokumen yang lama, misalnya foto-foto 10 tahun yang lalu, foto-foto 20 tahun yang lalu, atau foto-foto ketika dibangun, kalau ada, kalau memungkinkan, silahkan dicantumkan untuk memperkuat dan memperluas informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Yang terakhir di narasi penutup, silahkan sampaikan intisari manfaat tempatnya, sampaikan kesimpulan nilai budaya yang dapat dipetik dari tempat itu. Ini teori. Semua teori tidak akan berguna tanpa teman-teman mulai mencoba. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang punya tugas, punya proyek yang akan membuat suatu buku informasi, mendesain suatu buku informasi, mulailah praktik. Karena kalau tidak mencoba, teman-teman tidak akan terbiasa. Nah, menulis itu butuh keseriusan dan latihan terus. Sama seperti orang main bulu tangkis, kalau tidak tiap hari main bulu tangkis, maka dia tidak akan handal. Begitupun halnya dengan menulis. Kalau tidak sering menulis, maka dia tidak akan handal dalam menulis. Kalau dia tidak sering mengambil foto, maka dia tidak akan tahu mana foto yang bagus, mana foto yang tidak bagus. Seperti itu. Itu teknik menulis tempat bersejarah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sekarang tentang menulis biografi tokoh. Kita beralih ke bagian satu lagi. Alasan utama menuliskan tentang tokoh. Jelaskan tuh. Jadi yang pertama harus kita kuasai adalah kenapa si tokoh itu harus dibuat buku. Kalau tokoh itu tidak terlalu berpengaruh, ya jangan dibuat buku. Kalau tokoh itu tidak punya nilai-nilai perjuangan di dalam hidupnya sehingga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, ya tidak perlu dibuat bukunya. Jadi jelaskan alasannya. Yang kedua, cari nama lengkap dan nama panggilan. Yang ketiga, cari nama keluarga, nama orang tua tokoh, keturunannya siapa, profesinya apa, dan anak keberapa dari berapa bersaudara. Biasanya ketahuan tuh, oh tokoh ini anaknya si ini, anaknya si ini, anaknya si ini. Yang pasti tempat lahir, tanggal lahir, dan tanggal kematian jangan sampai lupa. Ini kalau orangnya masih hidup, jangan ditulis tanggal kematiannya, hati-hati. Karena biografi tokoh bisa orang yang sudah meninggal, tapi juga bisa orang yang masih hidup. Tergantung kebutuhan penulisan buku informasinya. Ya teman-teman, tadi baterainya low, saya minta waktu sebentar untuk mengisi ulang daya. Oke, kita kembali. Tadi sampai di tempat lahir dan tanggal lahir. Yang berikutnya, kisah-kisah kecilnya tuh seperti apa, masa remajanya tuh gimana, dan masa dewasanya tuh seperti apa. Lalu yang keenam, kehidupan keluarganya kalau ada, sampai sekarang. Kalau misalnya jejak-jejak keturunannya bisa kita jumpai, ya kita temui mereka, kita ambil data dari mereka, karena bagaimanapun keluarga itu pasti tahu banyak tentang tokoh tersebut. Yang berikutnya, pekerjaan penting yang pernah dilakukan dan apa keterampilan atau kemampuannya. Lalu sifat dan karakter tokoh yang memberikan inspirasi positifnya apa. Jadi si tokoh itu karakter yang bisa ditiru oleh kita menjadi manusia yang lebih baik itu apa. Dan 9, gaya penampilannya gimana tuh, gaya-gayanya, ciri fisik, postur tubuh, raut wajah, rambutnya seperti apa. Kalau bisa digambarkan, sebaiknya digambarkan. Misalnya Pangeran Diponegoro selalu pakai sorban gitu, selalu menenteng keris kemana-mana, senang berkuda, berbadan tinggi besar, gagah perkasa, itu dijelaskan
situasi fisiknya pada saat dia berada pada masa kejayaannya. Lalu, tindakan, ucapan, atau spirit yang pernah dilontarkan. Quote-quote dari tokoh itu yang pernah terucap dari mulutnya, itu juga dijelaskan. Karena banyak tokoh-tokoh, banyak sering nih di quote-quote kan ada tuh. Misalnya Albert Einstein tuh ditaruh fotonya. Di bawahnya ada quote-nya. Sampai ada hoax-nya juga banyak. Cari kata-kata inspiratif yang pernah mereka lontarkan. Lalu yang 11, peran penting di masyarakatnya seperti apa? Terus, peristiwa penting yang pernah melibatkan tokoh apa? Peristiwa yang dapat menggugah emosi pembaca, masa-masa sulitnya, masa-masa perjuangan mereka, konflik pribadinya seperti apa, kerja kerasnya sampai meraih kesuksesan itu seperti apa, itu yang sangat penting. Jelaskan tuh, justru poin itulah yang sangat penting. Masa-masa sulitnya, perjuangan mereka menghadapi masa sulit, pengalaman pribadi mereka, terus konflik-konflik yang pernah mereka alami, kerja keras yang pernah mereka lakukan untuk mencapai keberhasilan, harus dijelaskan karena justru disitulah nilai-nilai positif, nilai-nilai teladan yang nanti bisa diambil oleh pembaca. Lalu yang terakhir, sertakan bahan-bahan pendukung seperti foto masa lalunya, benda-benda peninggalan, tulisan-tulisan tangannya, dan clipping tentang dia. Jadi foto-foto foto-foto kecilnya, foto-foto waktu remaja, foto-foto sudah dewasa, foto-foto sudah usia senja, benda-benda kesukaannya, tempat-tempat yang pernah dia kunjungi, seperti apa tulisan tangannya, foto keluarganya, dan lain-lain, itu juga dicantumkan sama seperti tadi untuk memperkuat deskripsi kita ketika kita menuliskan informasinya. Itu prinsip menulis biografi tokoh, teman-teman. Kalau masih kesulitan dan belum jelas, silahkan diulangi kembali videonya. Saya lanjut. Di sini ada teknik penulis biografi, ada tekniknya. Nah, teknik-teknik ini diadaptasi dari prinsip tadi, tapi intinya sama, ada narasi pembuka, narasi tengah, dan narasi penutup seperti buku tempat bersejarah. Yang pertama, siapa namanya, kiprahnya apa? Dimulai dengan peristiwa fenomenal dia yang pernah dia alami. Dimulai dengan penggambaran masa kecil tokohnya yang lucu dan menarik. Dimulai dengan dialog tentang tindakan dan ucapannya yang menggugah. Jadi quote-quote-nya disampaikan tuh di awal-awal tuh. Masa-masa kecil yang lucunya tuh disampaikan tuh di awal. Terus dimasuk ke poin inti dari bukunya, menggambarkan latar tempat dan latar waktu. Jadi gambarkan kapan peristiwa itu terjadi, latar waktunya seperti apa, kapan, di mana peristiwanya terjadi. Lalu gambarkan tempat lahirnya, tanggal lahir, asal muasal keluarga, dan keberadaannya di dalam keluarga. Di sini kita bisa observasi rumahnya. Kalau kita mendapatkan data rumahnya yang dulu, bisa seperti foto-fotonya, itu sangat bagus, kita cantumkan di dalam buku kita. Tanggal lahirnya, asal muasal keluarga, foto-foto bersama keluarganya saat tokoh itu kecil, dan foto-foto saat berinteraksi dengan keluarga, itu juga menjadi awal-awal pembahasan pada biografi tokoh. Lalu gambarkan gaya penampilan tokoh seperti ciri fisik dan sifatnya. Gambarkan kehidupan masa kecil, remaja, masa dewasanya. Berikutnya, gambarkan pekerjaan penting yang pernah dilakukan setelah kita menjelaskan masa-masa kecil dan remaja nih, sampai masa dewasa. Kan pasti pada saat dewasa ada hal penting yang dia lakukan. Keterampilannya dan pengaruhnya bagi masyarakat itu seperti apa. Setelah kita menjelaskan itu, gambarkan kisah perjuangan yang menggugah hati dan pikiran hingga menimbulkan inspirasi dan motivasi bagi pembaca. Berikutnya, yang terakhir pada inti biografi adalah gambarkan hal-hal yang menjadi peninggalannya, ucapan, tindakan, maupun benda-benda bersejarah. Di penutup, sampaikan harapan-harapan tokoh itu. Harapan-harapannya, cita-citanya apa yang mungkin bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Jika perlu, tampilkan juga
kesan-kesan dari orang penting tentang tokoh tersebut yang dapat mendukung tindakannya. Boleh dari keluarganya, boleh dari tokoh-tokoh politik, terserah. Yang penting orang penting yang mengetahui tentang tokoh tersebut. Seperti itu teknik menulis biografi tokoh. Ini contoh cover buku Bangunan Bersejarah ya. Jadi untuk buku informasi tentang bangunan bersejarah, tolong diseimbangkan antara narasi dengan foto-foto pendukung. Jangan terlalu banyak narasi karena akan membosankan. Jangan terlalu banyak foto karena akan terlalu ramai. Dibuat seimbang. Setiap ada deskripsi, di situ ada foto. Setiap deskripsi, di situ ada foto. Agar setiap informasi yang disampaikan oleh penulis, pembaca bisa langsung menerka dan mengilustrasikan sendiri seperti apa sih kejadiannya, seperti itu. Ini contoh-contohnya seperti ini, tempat-tempat bersejarah di kota Mekah, seperti itu. Ini contoh biografi, tapi khusus biografi teman-teman, perhatikan segmentasinya. Kalau kita segmentasinya untuk orang dewasa, bisa menggunakan biografi yang sedikit formal ya. Tapi kalau kita segmentasinya untuk anak, biografinya dikemas secara animatif. Kemas animasinya, kemas buku informasinya tentang tokoh tersebut secara menyenangkan. Jangan terlalu penuh oleh teks seperti itu. Jangan terlalu penuh oleh tulisan-tulisan yang akan membuat anak-anak menjadi bosan. Intinya adalah sejarah hidupnya bisa kita sampaikan, pesan-pesan moralnya sampai, terus teladan-teladannya bisa diikuti oleh anak-anak. Tergantung segmentasi. Ingat ya, buku informasi, baik itu tentang tempat bersejarah atau biografi tokoh, dibuat tergantung segmentasinya. Bedanya apa? Kalau buku informasi tentang tempat, pasti sifatnya agak-agak formal dan foto yang diambil lebih realistis. Tapi untuk tokoh, kadang-kadang kalau segmentasinya bukan orang dewasa nih, kadang-kadang kalau segmentasinya anak-anak, banyak para penulis yang bekerja sama dengan praktisi desain membuat membuat karikatur tokoh gitu. Jadi tokohnya dibuat gambar, dibuat kartun seperti itu, dibuat animasinya agar teman-teman anak-anak adik-adik kita yang membaca tertarik untuk membacanya. Bandingkan dengan buku biografi yang disajikan secara formal seperti buku Hairil Anwar ini, pasti anak-anak nggak suka baca. Tentukan segmentasinya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang membuat cerita bergambar. Sebagai informasi, untuk segmentasi biografi tokoh yang segmentasinya anak-anak, boleh dibuat dalam bentuk buku cerita bergambar. Seperti apa buku cerita bergambar? Nanti kan di video berikutnya. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.